Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang Ibu Erlina Ratnasari Putri, SSI, MSI sekaligus dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan laporan PJBL kami yang berjudul Hukum-Hukum Gas dan Aplikasinya dalam Respirasi Makhluk Hidup. Dalam laporan ini kami akan membahas bagaimana prinsip-prinsip fisika seperti khususnya hukum-hukum gas seperti Boyle, Charles, dan Gay-Lussac yang berperan penting dalam mekanisme pernapasan manusia dan makhluk hidup lainnya yang menurut kami sangat relevan dalam konteks pemahaman fisiologi dan aplikasi medis. Kami berharap diskusi ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan membuka peluang diskusi yang lebih mendalam. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang pertama, bagaimana prinsip hukum-hukum gas diaplikasikan dalam menjelaskan perubahan volume dan tekanan rongga dada yang terjadi selama proses inspirasi dan ekspirasi. Kedua, bagaimana model paru-paru sederhana dengan model botol dengan balon dan diafragma karet secara kualitatif dapat mengilustrasikan hubungan inverse antara tekanan dan volume udara sesuai dengan hukum Boyle. 3. Faktor-faktor fisiologis dan fisik apa saja yang utama yang mengatur dan mempengaruhi laju serta volume masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Lanjut, tujuan yang pertama untuk menguji dan menjelaskan hubungan terbalik inverse antara volume rongga pleura atau paru-paru dan tekanan intrapulmonal yang merupakan dasar dari hukum Boyle dengan menggunakan demonstrasi model paru-paru sederhana. 2. Menganalisis dan menguraikan penerapan hukum-hukum dalam mekanisme inspirasi dengan menghirup udara dan ekspirasi dengan menghembuskan udara pada sistem pernapasan manusia. 3. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor kunci yang mengatur dinamika aliran udara, termasuk peran perbedaan tekanan antara atmosfer dan alveoli serta peran sifat-sifat fisik paru-paru. Kemudian dasar teori dari hukum Boyle. Hukum Boyle dikemukakan oleh fisikawan Inggris yang bernama Robert Boyle. Hasil percobaan Boyle menyatakan dengan P1 V1 sama dengan P2 V2, yang dimana P1 adalah tekanan gas pada keadaan 1. P2 menyatakan dengan tekanan gas pada keadaan 2. V1 merupakan volume gas pada keadaan 1. V2 merupakan volume gas pada keadaan 2. Hukum Boyle sangat berperan dalam proses respirasi karena menjelaskan bagaimana perubahan tekanan dan volume gas mempengaruhi aliran udara masuk dan keluar paru-paru. Kemudian hukum Charles yang merupakan salah satu hukum gas ideal dalam termodinamika menyatakan bahwa tekanan tetap, volume gas ideal yang bermassa tertentu akan berbanding lurus dengan temperaturnya. Ini berarti jika suhu gas meningkat, volumenya juga akan meningkat jika tekanannya tetap konstan dan sebaliknya. Hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa tekanan gas berbanding lurus dengan suhu saat volume dijaga tetap. Dalam respirasi, udara yang dihirup dengan dipindahkan di saluran pernapasan akan mengalami peningkatan suhu yang berujung pada peningkatan tekanan di paru-paru. Peningkatan tekanan ini secara efektif mendukung dan memaksimalkan efisien pertukaran gas dan alveolus, sehingga mendukung kelancaran mekanisme respirasi. Hukum Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas berbanding lurus dengan jumlah mol. Secara matematis dirumuskan sebagai V1 dibagi N1 sama dengan V2 dibagi N2. Hukum ini menunjukkan bahwa gas hanya bergantung pada jumlah partikel, bukan jenis gasnya. Hukum Avogadro sangat penting dalam stoikiometri gas dan merupakan dasar penentuan volume molar gas. Misalnya, 1 mol gas pada STP adalah 22,4 liter. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana sih paru-paru itu bekerja? Hari ini kita akan membuat model sederhana paru-paru dan diafragma menggunakan botol plastik, balon, dan sedikit plastisin. Model ini akan membantu kita memahami prinsip kunci pernapasan. Untuk langkah pembuatannya, pertama, pasang balon pada kedua ujung sedotan Y. Kedua, masukkan sedotan melalui tutup botol. Ketiga, gunakan plastisin untuk menjaga rapat leher botol di sekitar sedotan.
Nah, ini sangat penting supaya nggak ada udara yang bocor. Keempat, pasang kembali tutupnya. Dan yang terakhir, renggangkan plastik lembaran di bagian bawah botol dan kencangkan. Nah, model kita sekarang sudah selesai. Mari kita lihat cara kerjanya. Paru-paru kita bekerja berdasarkan prinsip fisika. Saat kita menarik lembaran plastik di bawah, kita sedang meniru kerja diafragma yang berkontraksi. Coba deh kalian perhatikan balonnya. Ketika diafragma ditarik, volume di dalam botol meningkat. Menurut hukum Boyle, jika volume meningkat, maka tekanan akan menurun. Tekanan di dalam botol sekarang lebih rendah daripada tekanan udara luar. Perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan udara luar terhisap masuk melalui sedotan dan mengisi balon. Ini adalah proses inspirasi atau menghirup napas. Nah, sekarang mari kita lepaskan atau dorong lembaran plastik kembali ke atas. Ini meniru relaksi diafragma. Volume botol sekarang menurun secara drastis. Sekali lagi, berdasarkan hukum Boyle, penurunan volume akan menyebabkan tekanan di dalam botol meningkat. Tekanan di dalam botol kini lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Alhasil, udara dipaksa keluar dari balon. Ini adalah proses ekspirasi atau menghembuskan nafas. Adapun hukum gas lain relevan dalam sistem pernapasan manusia yang sebenarnya. Hukum Avogadro. Pada model ini, konsep Avogadro ketika balon mengembang, volumenya meningkat. Berdasarkan hukum Avogadro, peningkatan ini terjadi karena peningkatan jumlah molekul gas yang masuk dari luar melalui sedotan. Hukum Avogadro berbunyi bahwa volume berbanding lurus dengan jumlah molekul pada tekanan dan suhu yang konstan. Secara sederhana, proyek ini meniru mekanisme pernapasan manusia. Botol berfungsi sebagai rongga dada, balon di dalam botol mewakili paru-paru, dan plastik di bawah botol meniru diafragma. Saat balon diafragma ditarik ke bawah, volume rongga botol meningkat sehingga tekanan di dalam balon paru-paru menurun, menyebabkan udara masuk ke dalam balon, mirip dengan proses inspirasi pada manusia. Sebaliknya, saat balon diafragma ditekan ke atas, volume rongga mengecil, tekanan di balon paru-paru meningkat, dan udara terdorong keluar. Hal ini meniru proses ekspirasi pada manusia. Contoh soalnya, sebuah model paru-paru memiliki volume awal 500 mili pada tekanan 1 atm. Jika tekanan di dalam turun menjadi 0,8 atm saat diafragma ditarik, berapa volume udara baru? Penyelesaiannya adalah: pertama, diketahui tekanan awal adalah 1 atm, tekanan akhir 0,8 atm, volume awal 500 mili, dan pertanyaannya, berapakah volume akhir? Kita menggunakan rumus dasar hukum Boyle. Tekanan awal dikali volume awal sama dengan tekanan akhir dikali volume akhir. Lalu kita substitusi nilai yang diketahui ke dalam rumus, yaitu 1 atm dikali 500 mili sama dengan 0,8 atm dikali volume 2. Untuk mencari volume akhir, kita pindahkan 0,8 ke sisi kiri. Jadinya, volume akhir sama dengan 1 kali 500 dibagi 0,8 mili. Sehingga hasil perhitungan menunjukkan volume akhir sama dengan 625 mili. Jadi, volume udara baru saat diafragma ditarik adalah 625 mili. Hasil ini sesuai dengan hukum Boyle karena tekanan akhir sama dengan 0,8 atm tersebut berkurang dari tekanan awal yaitu 1 atm. Maka volumenya harus bertambah dari 500 mili menjadi 625 mili. Penurunan tekanan ini menciptakan kevakuman parsial yang memungkinkan udara masuk ke paru-paru sehingga kita sebut proses inspirasi atau menarik nafas. Berdasarkan pelaksanaan proyek pembuatan model paru-paru menggunakan botol, balon, selang, dan plastik, dapat disimpulkan bahwa hukum gas memiliki peran penting dalam proses respirasi makhluk hidup. Melalui percobaan, terlihat bahwa saat plastik diafragma ditarik, volume ruangan dalam botol meningkat, sehingga tekanan menurun, membuat udara masuk ke dalam botol. Hal ini membuktikan penerapasan hukum Boyle pada mekanisme inspirasi. Sebaliknya, ketika plastik ditekan, volume ruangan menurun, dan tekanan meningkat, sehingga udara keluar dari balon, menyerupai proses ekspirasi.